Aduh, ini kita mau bulan Ramadan ini. Ngomong-ngomong udah pada punya apa nih? Ya, boro-boro teh. Aduh. Punya apa kita? Iya. Kan bingung juga teh ini buku mana. Bocah nangis bae kadang-kadang bocah pengen salin bae kan teh. Aduh, emang lagi zamannya kan lagi zaman sulit nih. Iya. Tahu sendiri kapan lagi corona. Iya. Ustad. Mampir ngopi-ngopi. Aduh, dari mana nih Ustad? Waalaikumsalam. Salam Ustad. Dari mana? Dari ada mana? Ustad nih? Kita tadi habis muter-muter kampung biasa. Ya. Oh, gitu. Ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi. Boleh dah, boleh. Ya. Bu, kopi Ustad situ. Ya. Aduh, buyang Ustad. Gimana Bang Jiun? ABC, ABC. Bang Jiun. Kita kopi ABC. ABC Bu, ABC. Lagi ngobrolin apa nih pada? Aduh, biasa tadi nih mau bulan suci Ramadan. Lagi ngobrol. Oh, makasih Pak. Masya Allah, Pak cakep banget sih Pak. Ya Allah, biar berkah ya Pak. Udah cuma 200 doang ini. Amin. Ini Tat, kita lagi ngobrol-ngobrol masalah kan dikit lagi mau bulan puasa nih. Iya Pak. Ya malum lah namanya orang kampung ya. Kita mau ngobrolin ya ini buat masa depan bocah. Oh gitu, benar. Iya. Benar. Ini juga ada tadi kan lagi diobrolin juga sebelumnya kita ngobrolin masalah bulan puasa itu kan kita harus mensucikan diri kita. Iya. Nah, saya ada pertanyaan buat Sultan nih. Oh, Wah, Bang, nanti gimana sih? Orang belum ngopi udah ditanya. Ngopi dulu. Ngopi dulu, nyantai atuh. Itu kita sambil santai aja sambil Ya, ngopi. kalau Ya gitu saya bukannya minum dulu gitu, dah. maksudnya kan gini Bang. Ya ngaso dulu kita Bu Ustad baru kita tanyain. Kalau Bu Ustad begitu? iya. Ya udah sambil ngopi lah. Iya, udah. Sambil Santai. santai sambil ngerokok. Boleh Bang. Gimana? Boleh kita lanjut? Boleh Bang, silakan. Jadi saya mau bertanya begini, Tad. Saya kan dulunya mengupas supir angkot. Pergaulan saya bebas sama pemabok, sama penjudi. Pokoknya yang namanya warung-warung begitu mah, aduh, boleh udah saya satronin dah. Iya. Nah, itu Supir, adalah supir. suatu benar-benar perbuatan yang sangat tidak terpuji dan udah pastinya dosa. Udah pasti kalau dosa saya mah dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki kali mah nih. Udah ngembek. Iya. Udah penuh. Ngaku teh. Iya. Jadi untuk cara membersihkan dosa-dosa itu gimana, Tad? Oh begitu. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi nggak yang mau ditanya nih sebelum ini? Aduh, jadi saya juga gini Tat sebenarnya. Bagaimana Bang? Bagaimana? Ada. Ya ada ya, tapi udah pribadi cuman kadang-kadang saya malu nanya ya Tat. Jangan pakai malu bang, udah Iyalah. nanya aja. Jangan malu. Iya. Hubungan kita biar dikasih tahu, biar kasih pemahaman. Pemahaman kita gitu ngerti. Iya. Jadi begini Tat, ya kadang ya kan manusia, ya kan manusia nih Tat ini mah hampura tadi ini mah saya nanya, sebenarnya saya mah nggak wajar juga sih nanya tapi ya emang kita punya pengen nanya gitu kan. Iya harus ditanya, Iya. harus tahu. Namanya manusia kadang-kadang tidak luput salah dan dosa Tat nih. Betul. Nah ini kan mau datangnya bulan suci Ramadan nih Tat nih. Nah tiba-tiba yang namanya apalagi pengantin baru kita sedang-sedang ya nih ceritanya nih. Iya. Datanglah bulan suci Ramadan yang namanya pengantin baru makan kita jangankan deket dia liwat aja udah wangi bener gitu kan. Langsung ser. Iya langsung ada ser lah. Bukan begitu teh? Betul. Iya maksudnya kan gini. Nah terus kenapa tiba-tiba di bulan suci Ramadan itu lupa atau hilap? Nah tiba-tiba sreg ada rasa nafsu terus kita tidur itu dosanya bagaimana tuh kita kurang paham itu. Ada Maksudnya ngelakuinnya siang-siang gitu. Siang teh maksudnya ini kan kita lagi nanya sama Ustaz. Oh iya, bukan kalau malam mah bebas. Oh malam bebas. Oh siang ini mah. Siang maksudnya. Siang, katanya. Mungkin si Ustaz mah kan ya kita nanya sama Ustaz ya wajar Oh, iya, karena kan iya, si Ustaz kali tahu kita memang orang awam. Bener. Iya. Jadi begini, ini karena saya tadi lagi lewat langsung ditawarin mampir terus dikasih kopi, diajak ngopi, berarti ngopi itu ngobrol pinter. Oh iya. Sah aja Ustaz. Jadi walaupun sederhana tapi luar biasa obrolannya. Bahkan pertanyaannya ini pertanyaan sekelas yang kagak kepikiran. Padahal itu sering dilakukan sama manusia tuh. Nah saya jawab atu-atu ya. Nah ini Bang RT Jiun nih, Bang Jiun begini pertanyaannya. Kan Bang Jiun bilang latar belakang abang dari supir angkot segala macem gitu ya. Pada dasarnya pekerjaan apapun yang kita lakukan itu mulia.
Yang penting kita kerja tidak merugikan orang. Mau kuli macul, mau nyupir, mau apapun serabutan yang penting halal. Karena rezeki itu terbagi dua nih Bang. Ada rezeki mulia, ada rezeki istidraj. Apa itu rezeki mulia? Rezeki mulia itu sesuatu penghasilan yang didapat dari hasil keringat, jerih payah sendiri. Nah, rezeki mulia ini kalau kita kasih makan buat anak, buat bini, walaupun sederhana, dia akan menimbulkan kemuliaan dan kebesaran. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita punya anak, kita kasih makan rezeki mulia, anak kita jadi petinggi-petinggi, sekagak-kagaknya menggantikan generasi berikut. Nah, rezeki mulia ini bisa membesarkan keluarga, derajatnya diangkat, martabatnya diangkat. Rezeki mulia itu kayak gimana? Contoh hal ngojek, capek. Ini yang paling sederhana ya. Kuli macul, kuli bangunan, apapun itu luar biasa. Yang penting lakukan dengan kejujuran, jangan merugikan orang, jangan mencuri dan membohong. Nah, yang kedua ada rezeki istidraj. Rezeki istidraj itu apa? Rezeki yang mudah digapai dan cepat banyak. Jalan pintas misalnya saking bingungnya ngerampok, nipu, bohong. Bahkan ya kalau bahasa sekarang tuh dibilangnya ya mainin rakyat lah gitu. Togel masuk ya togel ya? Togel juga masuk. Itu rezeki istidraj namanya. Jadi sebentar tapi besar. Tapi ingat kata Rasulullah, rezeki istidraj itu kalau kita dapatnya cepat gede, cepat besar, cepat kaya, cepat dilihat orang, tapi cepat pula kebesaran itu memukul dirinya sendiri sampai dia tidak berdaya. Makanya banyak orang yang dikasih rezeki istidraj itu dia langsung blok cepat besar, tadinya susah langsung blok besar. Tapi cepat selesai ceritanya sampai dia tuh rezekinya habis memukul buat diri dia sendiri. Yang mana akhirnya dia jadi susah. Nah, rezeki istidraj ini biasanya orang kalau dapat duit panas bawaannya mau main perempuan, begitu Bang. Mau mabok. Iya. Jadi rezeki istidraj itu kayak begitu. Jadi kalau rezeki istidraj bawaannya pengen ngelakuin dosa. Ya segala macam bentuk. Itu rezeki istidraj. Sehingga dosa kita ini ibaratnya kayak bulu, seperti yang tadi Bang Artejiun bilang. Kita di tubuh kita nih sampai bulu ketek nih, ketek kita ada bulu, itu tandanya apa? Setiap manusia pasti ada dosa. Baik yang kelihatan berbentuk kayak rambut, baik yang tersembunyi bentuk bulu ketek. Jadi dosa tuh kayak begitu. Nah, karena rezeki istidraj ini kayak begitu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena bawaannya panas baik. Sebetulnya bukan bermasalah duitnya, bukan bermasalahan hasilnya, tapi sebab asal muasal dapatnya gitu. Misalnya nih abang ngebohong sama orang, ngomong begini-begini dapat duit ratusan juta, cepot sekian nipu. Nah, itu namanya rezeki istidraj. Ngibulin orang. Itu namanya orang punya akal dipakai buat ngakal-ngakalin orang. Itu rezeki istidraj tuh. Pokoknya kita mah sekarang nggak mau supir angkot, mau supir pribadi, mau macul, mau ngoret, mau kuli bangunan, enggak apa-apa, itu rezeki mulia. Nah, cara ngapus dosanya gimana? Ini nih kebetulan bentar lagi kan kita mau kedatangan bulan suci, bulan Ramadan. Emang sih orang berkata begini Bang, katanya Ramadan itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Wah, dalilnya nih rendah, kita nggak masalah mau dalilnya doib, mau dalilnya apa. Yang penting kita lihat kemaslahatannya besar. Dibilang katanya Ramadan dibagi 3, 10 pertama itu rahmat namanya Bang. 10 kedua itu magfirah Bang. 10 ketiga itu idku minan nar. Jadi 10 pertama itu rahmat keberkahan dunia akhirat. Jadi kalau misalnya orang pada susah di bulan Ramadan, itu dia minta berdoa sama Allah tuh di bulan Ramadan. Mau minta biar anaknya sukses 10 malam pertama. Dia mau minta keberkahan, kebuka pintu rezeki 10 malam pertama. Silakan minta dah tuh, puasanya dijalanin, malamnya di ibadah dia jalanin. Insya Allah berkah. Adapun penghapusan dosa di malam 10 kedua, yaitu magfirah, asal kata ghafaro, pengampunan. Nah, ini bayangkan betapa dahsyatnya nih Bang, bulan Ramadan itu dibilang bulan yang sangat spesial. Kenapa? Di bulan Ramadan itu turunnya Quran. Turun wahyu pertama juga.
Jadi ketika 10 kedua disebut maghfirah pengampunan, kalau menurut saya 1 hari bulan Ramadan kebaikannya sama kayak 1000 bulan. Jadi bukan hanya tanggal 21 bulan ganjilnya, 23 bukan, tapi seluruh hari di bulan Ramadan mempunyai keistimewaan. Perbandingannya 1 hari Ramadan itu kayak 1000 bulan. Nah sekarang kalau 1000 dibagi 12 kan kurang lebih 83 tahun. Nah sedangkan dosa yang bejibun misalnya tadi ngelakuin maaf beribu maaf katakanlah jinah. Lah kalau sama satu perempuan sekali jinah dia ngelakuin 40 tahun dosanya kagak diterima amal ibadahnya. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, lah kalau 5 kali, Masya Allah. 200 tahun. 200 tahun lah umur kita kagak nyampe sampai Paling segitu. kalau umur kita 60 tahun juga udah zaman sekarang. Nah, makanya di sini tuh kita dikasih kesempatan. Pak, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. ngopi. Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah ini jadi ramai ini kita. Ada. Silakan Ustaz. Silakan, Bu. Enggak. Nah ini yang 10 kedua ini makanya malam maghfirah pengampunan dosa. Jadi ketika kita melakukan zina misalnya ini dosa kita nih banyak satu perempuan 40 tahun itu kalau sekali lah kalau 5 kali kan 200 tahun. Lah umur kita kagak nyampe segitu. Nah makanya di malam maghfirah ini 1 malam bulan Ramadan kita melakukan sholat taubat sama juga kita melakukan sebanyak 83 tahun, sekian bulan. Nah itu kalau kita ngelakuin sholat taubatnya 2 rakaat. Lah kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau misal kita lakukan 1 malam bulan Ramadan kita lakukan 5 sholat taubat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5 kali. Lah kalau 5 kali dikali 83 tahun, kita anggap dah 80, 5 dikali 80 kan 400. Maka disinilah setelah Ramadan lewat disebutnya Idul Fitri Bang. Kita lahir lagi jadi suci. Kenapa? Kita diampunin dosa-dosa kita, gitu Bang. Nah, apa efeknya orang berpuasa? Kalau efeknya orang berpuasa nih, itu disebutnya idku minan nar, tidak tersentuh tubuhnya oleh api neraka. Kenapa? Karena semua perbuatan ada imbalannya, ada pahalanya, ada ganjarannya. Kalau puasa itu kaitannya pribadi manusia dengan Allah. Makanya siapa yang bisa menjalankan puasa Ramadan ataupun puasa sunnah itu diibaratkan kayak dia dikasih baju pelindung, jadi kagak panas di padang mahsyar, dikasih baju pelindung supaya apa? Supaya sejuk, dia kagak masuk neraka. Gitu. Nah, disinilah makanya Ramadan itu dibagi 3. Nah, kalau ada yang bilang hadis ini dhaif bagaimana? Lah dhaif juga kan sumbernya dari Rasulullah. Kenapa kita tidak jadikan referensi? Ya nggak masalah. Toh hal yang sederhana ini kalau menimbulkan kemaslahatan tidak ada masalah. Toh sumbernya kan dari Nabi juga. Gitu. Jadi dosa-dosa kita tuh Bang, sama saya juga dosa saya banyak nih Bang. Bahkan ya maaf sebanyak rambut di kepala sama di seluruh tubuh saya ada bulu ya begitulah dosa saya. Makanya saya berdoanya sama Allah, ya Allah moga-moga saya sampai ketemu Ramadan. Gitu. Oh, jadi kita ngapus dosa tuh ya. Di situlah Bang, makanya pas 30 Ramadan itu udah lewat 30 hari disebutnya Idul Fitri. Lahir kembali menjadi suci. Kenapa? Karena kita udah minta ampun sama Allah. Gitu. Nah, ini kebanyakan kita kagak tahu, Pan. Bulan Ramadan itu dahsyat sehingga apa? Puasa sama bulan puasa sama tetap ada, puasa sama kagak dijalanin. Kadang gitu. Kayak saya kadang-kadang tadi gitu. Makanya kata Nabi di dalam satu hadis Rasulullah berkata, andai kata ini cerita bukan hadis, maaf apa-apa gitu. Saya juga agak sedikit lupa nih ya. Tapi kalau nggak salah ceritanya beginilah. Kalau misalnya manusia itu tahu betapa dahsyatnya bulan Ramadan, maka dia pengen setiap hari itu bulan Ramadan. Bukan begitu Bang Ustadz? Hah? Sebulan ya? Tiap bulan itu bulan Ramadan. Tuh, kata Bang Ustadz juga sama begitu. Andai kata orang ini tahu dahsyatnya bulan Ramadan, maka setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu tempat turunnya Quran Syahrul Ramadan. Jadi karena bulan ini satu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun ganjil satu kesatuan, maka dia tidak bisa dipisahkan. Jadi cara ngapus dosanya begitu Bang.
Ya masalah diterima apa kagaknya ya kita urusan yang kuasa dah. Saya juga tidak bisa jamin dosa abang udah begini, saya bilang abang dosanya udah bersih, nggak bisa saya bang, karena saya juga dosa juga pasti banyak, saya juga minta ampun sama Allah. Tapi masalah diterima atau kagaknya itu urusan yang kuasa. Penentunya di mana? Ibadahnya pakai ilmu apa kagak? Gitu. Makanya kalau dia sholat tobat dia kudu tahu ilmunya. Dia tahu itu sholat itu apa, dia ngerti makna gerakan sholatnya, dia cek bacaan sholatnya, dia pahamin rukun sholatnya, dia pahamin segala-galanya dari ilmu sholat. Maka sekali dia melakukan ibadah, mutunya luar biasa, kualitasnya tinggi. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan kuantitas rakaat sholat sunnahnya bang. Jadi kalau kita ada ilmu, 2 rakaat aja mutunya luar biasa. Begitu. Jadi sebenarnya cara ngapus dosa ya inilah kesempatan kita di bulan Ramadan. Ya makanya kita sambut kedatangan bulan Ramadan. Ya nanti kalau udah datang bulan Ramadan ya jangan kagak puasa. Kalau udah tahu mah. Insya Allah. Gitu. Insya Allah, Tad. Justru kan kita bertanya begini kan pengen tahu. Kan? Nah kenapa? Karena semua ibadah yang lain itu kata Allah semuanya ada imbalan. Tapi kalau puasa urusannya pribadi sama manusia. Makanya perintah yang mutlak disuruh bayar utang, kalau dia tidak melakukan itu cuma puasa. Orang sakit dia kagak puasa bulan Ramadan nggak masalah. Orang head dia kagak puasa nggak masalah. Orang lahirin nggak masalah. Tapi setelah itu dia kudu bayar di hari lain. Di hari lainnya dia kudu bayar fidyah, ganti di hari lain. Kalau dia sanggup puasa, dia kudu bayar sama puasa. Kalau dia nggak sanggup puasa, dia kasih makan orang miskin, gitu. Nah perintah mutlak bayar utang ibadah, cuma puasa yang diperintahkan disuruh bayar utang, gitu bang. Nah ini ada kaitannya. Nah kalau bayar utang puasa itu bagaimana? Kan gitu. It'amu miskinan, kasih makan caranya. Jangan dikasih duit, beliin beras, bagi, makanya ada istilah fidyah, gitu. It'am buat beli makanan. Nah sekarang nih kan katakanlah Ramadan tinggal seminggu nih. Misalnya bini abang nih haid kagak sempat bayar utang puasa, ya tinggal dikali baik. Kira-kira seminggu tuh ukuran berapa? Ya beliin beras karung kecil mah, kasih cari kira-kira siapa orang yang soleh, yang layak menerima kategorinya miskinan di situ, serahin bilang. Saya bayar fidyah karena punya utang puasa, bini saya begini-gini nih buat modal puasa, gitu. Dikasih duit boleh nggak? Boleh, cuman khawatirnya bukan dia beliin it'am, bukan dia beliin makanan berbentuk beras, tapi dia menggunakan yang lain, beli baju misalnya. Nah makanya diperintahkannya kasih makan, gitu. Tad, ngomong kopinya ada. Oh boleh? Ya bentar, ya makasih. Ustaz. Ya kita mah lagi nyantai ini lagi pada ngobrol di warung. Aduh. Ya. Terus yang kedua begini, ini ada kaitannya sama Bang Meong nih. Iya. Kalau tadi yang tadi abang tanya, Iya itu saya mau nanya ini. ya bagaimana kalau katanya senyum-senyum sama laki sama bini yang udah pada nikah di siang hari? Itu kadang-kadang kalau saya dengar ada terjadi juga tadi. Nah, ya. Dosanya tuh menghapusnya Ya, gimana? cuman caranya? ada orang yang ngaku, ada orang yang kagak ngaku bang. Oh gitu ya? Ya ini alhamdulillah abang nanya nih. Ya coba kita pikirin begini nih bang. Makanya bayangin aja yang head yang melakukan perjalanan atau sakit dia kudu bayar utang di hari lain. Iya. Apalagi ini dia senyum-senyum laki bini. Laki bini. Iya di siang hari. Nah di sini dibilangnya apa? Ada beberapa pendapat bang. Yang pertama dia kudu bayar utang puasa di hari lain. 1 hari itu dia ganti sama puasa 2 bulan. Masya Allah. Plus dengan ngasih makan 60 orang miskin. Lo bayangin lah kalau 1 bulannya aja 1 harinya kita makan katakanlah 30.000 atau 20.000 atau ceban lah dikali 60 hari. Masya Allah itu luar biasa dosanya kalau gitu. Nah. Nah, padahal nikmatnya cuma sesaat. Nah Tapi begitu. dosanya luar biasa. Makanya begini bang. Bayangin kalau misalnya udah dia kagak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Kudu ngasih makan orang miskin 60. Ya tinggal dikali aja 60 dikali 60. Berarti 360 tahun. 360 hari, 360 hari apa 60 bulan nih? 360 orang miskin.
Itu kalau 6 kali 6. Nah ini kan 60 hari dikali 60. Bukan 6 dikali 6. Makanya luar biasa dahsyatnya bulan Ramadan ini. Sehingga dapat istilahnya kalau dia bisa lewatin Idul Fitri, lahirlah dia seperti anak kecil yang suci. Kalau dia bisa lewatin itu. Nah Ramadan inilah salah satu tanda bukti bahwasanya Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Apa? Lihat Ramadan. Ramadan ini dari ro, mim, dod, alif, nun. 5 huruf. Iya. Ro-nya ini ridwanullah. Allah tuh redo. Jadi kalau orang udah punya ngelakuin kesalahan, Allah redo ketika dia minta ampun, diampunin. Nah, itu bentuknya Allah tuh redo kepada hamba-hambanya yang udah punya dosa salah sejibun pun penuh pun diredoin, diampunin dosanya kalau dia melakukan sholat taubat di bulan Ramadan. Gitu. Yang kedua, mim, mahabbatullah, kasih sayang atau cintanya Allah. Disitulah bentuknya Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang seolah-olah dosa udah nggak mungkin diampunin segala macam, tapi Allah kasih kesempatan begitu. Nah kalau orang bangun cintanya sama Allah, Allah juga cinta sama dia. Ini kan yang menjadi masalah adalah orang itu tidak menimbulkan kecintaannya sama Allah. Padahal Allah tuh ngasih dia hidup segala macam, tapi Tuhannya aja diabaikan perintahnya. Nah kalau kita punya duit jadi pimpinan, jadi orang kaya, kita nyuruh pekerja nggak diendahin, kira-kira marah kagak? Ya marah lah. Nah lah ini Tuhan yang ngasih kita hidup. Tuhan ngasih nyawa, ngasih hidup. Merintahin apa? Suruh puasa setahun sekali, 1 bulan. Kita kagak dengerin, kira-kira bagaimana? Begitulah logikanya, begitu beda. Nah yang ketiga hurufnya dod, domanullah, janji Allah. Ini bentuk janji Allah bahwasanya apa? Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, keajaiban-keajaiban akan dia rasakan dampaknya di kemudian hari, baik secara batin dia, baik secara zahir dia, baik kehidupan nyatanya, baik bermasyarakat dan lain sebagainya. Janji Allah itu apa? Domanullah. Siapa yang meminta, Allah akan kabulkan doanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Idza da'ani falyastajibuli. Nah, gitu. Katanya kalau dia minta dikabulin. Makanya di sini dikasih kesempatan untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampunin, gitu. Janji Allah pasti dikabul, pasti. Cuman masalah proses waktunya tergantung. Ibarat handphone mah kita kirim kirim SMS atau WA. Ibarat ini kalau sinyalnya bagus ya cepat nyampe. Kalau sinyalnya buruk ya error dikit. Ya tinggal begitu doang. Ibaratnya begitu, berdoa juga begitu. Kalau lagi bagus kelempangan lagi didengar langsung diijabah dalam waktu singkat. Kalau enggak proses tapi tetap nyampe. Gitu. Alifullah, kasih sayang Allah. Ini bentuknya kasih sayang Allah terhadap manusia. Makanya Allah tidak pernah menutup kesempatan sebelum dia meninggal. Masih diberi kesempatan untuk taubat. Jadi dosa-dosa kita sejibun apapun, sepenuh apapun tetap dikasih ampunan sama Allah. Tanda kasih sayang Allah. Nurullah. Nah itulah petunjuk Allah di bulan Ramadan. Penjabarannya kayak begitu. Makanya Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah itu, di bulan Ramadan ini nurullah itu turun. Cahaya Allah itu turun berbentuk Al-Quran. Maka beruntung banget kita. Pantesan kalau bulan suci Ramadan orang banyak yang baca Quran. Nah, makanya kalau kita lihat orang-orang yang tahu itu pada ngejar bulan Ramadan kayak ngejar target. Karena apa? Dia tahu dosanya tuh banyak, Bang. Begitu. Ini ngomong-ngomong, mohon maaf Bang Ustadz, ini saya ngecaprak ini Bang Ustadz. Astagfirullah, maaf Bang Ustadz ya. Jadi begitu Bang. Nah, itulah yang namanya Ramadan, ridwanullah, mahabbatullah, domanullah, alifullah, nurullah. Cahaya petunjuk Allah. Begitu. Jadi kesimpulan ngobrol di sini nih poinnya apa? Yang tadi. 1, kalau saya lihat, yuk kita sambut bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kesempatan kita ngapus dosa, minta ampun sama Allah. Gitu. Yang kedua,
kesimpulannya di sini, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, jangan pernah minder. Karena pekerjaan itu cuma sekedar wasilah Allah kasih rezeki untuk menjemput rezeki kita. Rezeki itu tadi terbagi dua, ada rezeki mulia, ada rezeki istidraj. Rezeki mulia yang kita gapai susah payah. Abang misalnya nyangkul bertani, kuli bangunan, misalnya si abang jaga parkir, si abang supir angkot, misalnya kalau beliau memang sangat mulia, ngajar, yang namanya ngajar udah mulia lah gitu. Ini komo-komo katakanlah ngojek, nggak masalah bang. Itu kita jemput rezeki mulia. Nah kalau kita ngeliat kok dia mah begitu hidupnya sederhana tapi cepet amat kayaknya ya. Nah itu bye-bye, hati-hati. Bisa jadi itu rezeki istidraj. Rezeki ada dua ya. ada dua macam bang. Begitulah. Maka rezeki istidraj itu cepat membesarkan orang, yang mana ketika dia sudah besar, kebesarannya bisa memukul dirinya sendiri sampai dia luluh lantah karena dia melanggar hukum, aturan, perintah, larangan Allah. Gitu bang. Iya Bang. Ini ngomong-ngomong, mohon maaf jadi Nggak masalah bang. Kan kalau begini jadi ya kalau kayak orang kayak saya nih jadi bisa paham. Iya. Ngerti gimana caranya. Makanya kita alhamdulillah kita lagi ngobrol begini nih ada Ustadz liwat. Iya, Tapi kan situ mah kagak tahu kalau bukan kita yang manggilin mah teh. Iya, Ngobrol ini juga baik bisa situ mah. kasih pemahaman buat kita. Alhamdulillah. Semoga kita juga bisa menjalani apa yang udah diajarkan oleh beliau. Jadi kesimpulan dari ngobrol ini nih, ngopi nih, ngobrol pintar, kesimpulannya saya ambil 3 lah. Pertama kita di sini kedatangan bulan suci Ramadan, luar biasa nih bulan suci Ramadan. Maka kita sambut bulan suci Ramadan supaya kita bisa nabung amal ibadah buat pulang ke akhirat. Amin. Yang kedua, karena tadi Bang RT Jiun nanya bicara tentang latar belakang, masalah supir segala macam. Ini berkaitan tentang menjemput rezeki. Menjemput rezeki itu caranya dengan cara macam-macam. Tapi rezeki itu ada 2. Ada rezeki mulia, ada rezeki istidraj. Rezeki mulia itu digapai dengan susah payah. Bisa jadi ngojek, nyangkul, tapi halal dari keringat getir kita, kuli bangunan. Bisa jadi orang ngasih makan anaknya itu dari rezeki mulia, sederhana bang. Tapi bisa jadi kesederhanaannya menimbulkan kebesaran bagi anaknya dan keluarganya, diangkat martabatnya, dan tidak tertutup kemungkinan kalau anak dikasih makan rezeki mulia dia menjadi petinggi negara. Gitu. Makanya kasih makan anak, kasih rezeki yang mulia dah, jangan boleh yang kagak-kagak gitu. Yang kedua, kesimpulan keduanya ini, rezeki itu ada istidraj. Istidraj itu kalau kita lihat kok orang begitu-gitu aja cepat amat gedenya ya, duitnya cepat amat banyaknya. Emang rezeki istidraj itu gampang didapat, cepet tuh bang, cepet didapat segala macam, cepet besar dan membesarkan dirinya, maka terlihat di masyarakat. Tapi kebesarannya kelak akan memukul dirinya sendiri sampai dia luluh lantah. Mau tanya Tat? Ya gimana bang? Ini kita ngomongin puasa aja nih ya. Gimana kalau kita puasa tapi kita kagak sholat? Nah, Ini lebih aneh lagi nih. puasa kita kagak sholat. Pertanyaan lo. Nah Ya. itu mah kebanyakan orang kayak gitu. bener Jangan sih. orang-orang, gue juga begitu, puasa tapi kagak sholat. Nah status puasa itu apa tuh? Nah gini, kalau orang jalanin puasa terus kagak sholat, ya analogi sederhananya, perintah sholat dia terdiri sendiri, perintah puasa dia terdiri sendiri. Ini analogi sederhana, perumpamaan sederhana nih. Katakanlah perintah sholat itu ibaratnya abang pakai baju, perintah puasa itu ibaratnya pakai celana. Nah kalau abang pakai baju kagak pakai celana, kira-kira bagaimana? Lah makanya kalau puasa ya kudu sholat. Ya orang kalau sholat dia ibaratnya pakai celana kagak pakai baju masih pantas. Lah coba kalau perempuan dia pakai celana kagak pakai baju. Lah makanya ini busana. Nah makanya sholat itu diibaratkan kayak begitu sama puasa, ibaratnya busana kita. Jadi kalau bisa bulan Ramadan puasa dijalanin, sholat dijalanin, gitu. Begitu Bang Bedor. Jadi kalau kita jalanin puasa, ya jalanin sholat. Oh iya. Tapi kalau orang ibadah pakai ilmu, ingat-ingat nih Bebe nih, orang yang punya ilmu jangan kata hidup, matinya aja bisa sedekah. Kita udah lihat para wali
mati, meninggal, kuburannya banyak didatengin. Orang sekampung akhirnya banyak tamu, bisa nyewain rumah pada nginep, buka warung. Tuh. Makanya belajar ilmu supaya apa? Biar bisa sedekah. Nah kalau kita kagak bisa sedekah, mau sedekah apaan? Nah ini kan orang kita boro-boro mati, hidupnya aja pada nyusahin. Lo gitu, lo iya. Lah itu faktanya begitu. Lihat orang berilmu sama para wali, dia mati nih, didatengin ziarahnya. Kita jangan permasalahkan ziarahnya dulu dah. Lihat kebaikan di belakangnya. Apa? Ada makam wali meninggal diziarahin. Kampung jadi rame, orang dagang pada laku, yang kemalaman bisa nginep, akhirnya jadi pemasukan buat orang kampung. Ini bentuk orang yang punya ilmu, matinya aja sedekah. Nah kita sekarang, orang sekarang hidupnya aja boro-boro sedekah, nyusahin, apalagi mati. Ini karena apa? Bener, kenapa? Karena pada kagak punya ilmu, kagak pada ibadah. Jadi hidupnya pada nyusahin. Begitu Bang. Jadi Bang Bedor, jadi yang namanya orang kalau misalnya dia puasa kagak sholat, kira-kira kayak begitu deh Bang. Ya makanya ya jalanin kalau bisa atu-atu. Kan kalau aku punya kesibukan tadi ini sudah. lakuan main nih, saya lagi udah dipanggil loh sono. Lah, Mau pulang dulu bentaran. kopi dulu habisin. Lah iya dah. Ntar gampang dah. Tapi mohon maaf ini saya udah ngerepotin juru mampir segala. La ilaha illallah, kagak apa-apa. Justru saya terima kasih udah dikasih kopi. Ini kesimpulan dari ngopi ngobrol pinter. Kalau gitu saya pamit ya semuanya ya. Oh iya. Terima kasih banyak Iya. Ini maaf, saya bukan ngajarin, saya cuma cerita sedikit. Bang Ustadz, mohon maaf kalau ada yang salah nih Bang Ustadz, bukan ngajarin nih Bang Ustadz. Maaf, beribu maaf Bang Ustadz. Saya kira demikian ya, saya pamit semuanya ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Ustaz. Ya, sama-sama Bang. Balik dulu ya Pak.